Halo teman-teman, selamat datang di Wordcom. Oke, pada video kali ini saya ingin mereview ini. Saya ingin mereview internet dari Iconet ya. Jadi saya sudah langganan Iconet itu sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang ini adalah tahun kedua saya atau masuk ke tahun ketiganya. Jadi apa sih komentar-komentar dari saya dan gimana sih rasanya pakai Iconet? Nah, jadi untuk Anda yang belum masang Iconet dan mau masang Iconet, makanya tonton video ini sampai habis ya. Oke, jangan di skip videonya. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu speed test dulu. Jadi saya langganan paket Iconet itu yang 20 Mbps ya. Untuk harganya sendiri itu kisaran 250.000 per bulan, itu belum PPN ya. Dan untuk tambahan pajak 11% itu kurang lebih 280 ribuan untuk per bulannya. Jadi untuk speed 20 Mbps itu ya worth it saja ya. Tapi masih banyak internet yang lebih murah dibandingkan Iconet ini. Jadi untuk Anda yang mau memasang, silahkan tonton video ini sampai habis dulu ya. Jangan di skip videonya supaya Anda tahu dan menjadi referensi Anda untuk jadi masang atau tidak di rumah Anda. Oke, yang pertama itu saya akan mencoba untuk speed test ya. Ini saya menggunakan dua speed test. Yang pertama speedtest.net dan yang kedua adalah Nport. Karena yang disarankan oleh teknisi dari Iconet itu sendiri adalah menggunakan Nport ya. Di sini untuk pilihan server kita coba cari servernya ya. Jadi Nport ini agak lambat ya servernya seperti ini. Nah, ini kita coba ya, ini pemilihan server otomatis. Oke, ini kita pilih yang server otomatis saja. Kita coba untuk di speedtest.net dulu. Di sini otomatisnya itu dapat yang paling atas itu di PT Indonesia Comnet Plus atau Iconet itu sendiri, tapi yang di Jambi. Nah, sedangkan saya sendiri itu di daerah Sumatera Utara ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba saja untuk tes speed di sini untuk menggunakan speedtest.net. Apakah kecepatannya stabil, dan saya perhatikan dari sini dari text manager juga. Ini saya menggunakan Ethernet ya atau kabelan di sini. Oke, di sini ping dapat 44. Wow, ini sangat sangat tidak bagus sebenarnya. Oke, untuk speed downloadnya stabil ya 20 Mbps, dan di sini bisa diperhatikan, dan untuk speed uploadnya di sini kok rendah. Untuk speed uploadnya di 9 Mbps. Wow, mungkin lagi ada pemakaian atau gimana, karena ini saya tes di siang hari ya. Nah, jadi di jam-jam kerja, jadi ya mungkin agak lelet atau lambat ya. Kita coba speed test lagi di speedtest.net. Kita coba lagi di sini untuk kecepatannya. Oke, di sini dapat ping 18 dan ini idle latency. Nah, oke, ini download latensinya 18 juga, dan ini termasuk kencang ya. Di sini terbaca 20 Mbps bisa dilihat. Nah, kemudian untuk uploadnya ya stabil, bahkan lebih ya dari 20 Mbps. Nah, bisa dilihat di sini stabilnya kalau di text manager itu 20 Mbps, 22 Mbps ya. Nah, ini melebihi ya. Ini di server PT Iconet yang di Jambi seperti ini. Oke, kita coba yang di Nport. Ini saya masih pakai server otomatis ya. Nanti kita akan mencoba server yang manualnya, kita samakan saja server manualnya. Ini kita coba untuk tes speed downloadnya di sini. Wow, sampai 80 MB tadi. Kita bisa cek di sini. Ya ya, terbaca nih tinggi. Nih, sampai 30 lebih. Dan ini ya kurang stabil ya di Nport ini. Ini server di Nport ini dari Bitsnet nih, bisa dilihat dari Bitsnet servernya. Oke, di sini 30 Mbps lebih, 25 26 di Nport ya untuk server Bitsnet. Nah, ini 24 Mbps. Oke, dan stabilnya seperti ini. Yaps. Dan ini sudah selesai untuk speed download dan upload. Ini latensinya 30-an ya, dan seperti ini hasilnya. Berbeda ya, berbeda jauh ya. Dan kita coba lagi ya servernya, kita pilih yang sama, kita samakan saja servernya. Cari server dulu. Di sini sangat lambat ya loadingnya kalau di Nport. Kita cari, kita samakan saja ini PT Indonesia Comnet Plus. Coba cari. Oh, tidak ada. Di sini sangat lambat ya. Kita coba ulang.
Wow, di sini sangat lelet sekali, sangat ngelek ya. Di sini bisa diperhatikan ngelek sekali. Nah, di sini tidak ada ya server PT Indonesia Comnet. Kita samakan Comnets. Kita coba samakan, kita cari server yang sama dan tidak ada. Oke, kita pilih yang server otomatis saja. Kita tes dulu di sini dapatnya di server otomatis mana. Ini kita samakan saja. Oh, masih di Bitsnet. Masih di Bitsnet untuk server otomatisnya dan kecepatannya seperti ini. Ya, kurang lebih sama lah 20 Mbps stabil untuk speed download. Dan kita coba nunggu hasil speednya. Di sini kita cari juga Bitsnet. Bitsnet Jakarta ini. Oke, ini sama ya, sudah sama servernya Bitsnet. Oke, sudah sama. Kita cek ini kecepatan ini sampai 25 Mbps. Wow. Oke, untuk speed uploadnya itu ya stabil ya 20 Mbps ini, tapi rata-rata 17, ini 19. Oke, latensinya di kisaran 27,9 milisekon. Kalau yang tadi yang di Jambi itu dari sini itu pingnya 18 ya, dan ini sudah sama Bitsnet dan posisinya sama Jakarta. Jadi ini seharusnya kurang lebih sama sih hasil speed test ya. Kita coba kembali, kita perhatikan di text manager, dan untuk pingnya 30 ya. Oke, di sini di speedtest.net ini ping idle-nya itu 30 milisekon. Oke, yang tadi di nport itu 37 ya. Oke, di sini sangat stabil ya 20 Mbps. Nah, kecepatannya sangat stabil 20 Mbps, dan untuk uploadnya ini kurang stabil ya. Oke, kita coba ulang sekali lagi di sini. Apakah ada masalah di sini untuk speed uploadnya? Oke, kita coba lagi tuh. Yaps, di sini dapat 28 milisekon. Di sini sampai 30 Mbps tadi terbaca nih di angka 30. Oke. Dan untuk ping downloadnya itu adalah 28, 29, dan untuk upload yaps ini sangat stabil ya di 20 Mbps kurang lebih. Dan kita sudah membandingkan ya antara kedua ini, bisa dilihat ya untuk speed sendiri itu bagus ya. Jadi ya saya menggunakan Iconet ini karena speednya stabil ya, bisa dilihat nih stabil di 20 Mbps. Ini hasilnya juga sama kurang lebih. Nah, ini 27 bukan 37 ya tadi. Nah, kurang lebih sama lah hasilnya ini. Beda website untuk speed test sama saja. Oke, itu yang pertama tadi speed test ini. Terus ini saya masang sudah 2 tahun. Kalau Anda mau memasang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu Anda lihat dulu kondisi sekitar Anda. Anda lihat kondisi sekitar, yang dimaksud adalah coba cek tetangga-tetangga rumah Anda apakah sudah ada yang masang Iconet. Itu yang pertama. Jadi pastikan tetangga Anda jika sudah ada yang memasang Iconet bisa pinjam internetnya sebentar untuk dites, di speed test sebentar saja. Kalau misalkan stabil dan seperti saya ini ya stabil kurang lebih ya, itu bisa ya Anda bisa memikirkan kembali apakah Anda mau masang atau tidak. Yang kedua itu adalah soal perang harga ya. Jadi beberapa provider internet di Indonesia itu harganya sudah murah-murah ya, apalagi yang swasta-swasta itu sudah banyak yang murah. Jadi ya Anda bisa coba bandingkan lagi dan ya cek tetangga Anda lagi apakah tetangga Anda ada yang masang internet tersebut. Jika itu lebih bagus maka ya itu tergantung pilihan Anda kembali kan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya menggunakan Iconet ini sudah 2 tahun dan ini masuk ke tahun ketiga ya, dimana saya menggunakan sebelumnya itu adalah saya menggunakan IndiHome, dan IndiHome itu menurut saya pingnya lebih stabil dan ya jarang gangguan ya, karena memang saya mengambil paket yang corporate. Jadi untuk speed test IndiHome versus Iconet itu ada di video di atas ya, bisa dicek videonya. Saya beralih dari IndiHome menuju Iconet itu dikarenakan speed uploadnya. Jadi IndiHome speed uploadnya antara speed download itu 1:5. Jika Iconet ini speed download dengan speed upload itu 1:1. Jadi 20 Mbps dengan 20 Mbps. Jadi tidak ada berkurang. Kalau misalkan di IndiHome saya langganan paket 30 Mbps dapat speed
uploadnya hanya 6 Mbps. Jadi untuk saya mengupload video di YouTube dan di media sosial lainnya itu sangat lambat atau buang-buang waktu banyak. Jadi dengan saya memasang Iconet ini ya lebih stabil, ya lebih cepat saya untuk mengupload video ke media sosial atau YouTube saya. Terus selanjutnya adalah untuk Iconet yang pengalaman saya selama 2 tahun ini. Di tahun pertama itu Iconet di tempat saya itu sangat buruk ya menurut saya. Kenapa? Karena untuk bermain game online itu jarang sekali stabil pingnya itu di angka 50-an selalu. Mungkin Anda bisa cek di link di deskripsi video ini untuk cek video 2 tahun saya yang lalu, yang dimana saya membandingkan IndiHome dengan Iconet itu di tahun pertama, dan di tahun kedua itu sangat stabil dan sudah 18 miliskon untuk pingnya yang kita tes tadi di sini yang di bagian Jambi, dan itu ya sangat stabil sekarang. Jadi ya saya menggunakan Iconet itu ya sangat nyaman. Jadi ada kekurangan lainnya menggunakan Iconet ini, dimana Iconet ini untuk customer service-nya sendiri itu ya sulit dihubungi kalau misalkan tidak lewat telepon. Jadi kalau misalkan menghubungi customer service lewat WhatsApp-nya ya itu jawabnya lambat, dan kalau untuk menggunakan telepon ya pastinya kita ngabisin pulsa banyak ya untuk nelpon customer service doang. Dan untuk layanan gangguan ini di Iconet itu sangat lama menurut saya dibandingkan menggunakan IndiHome, karena kantor IndiHome dari rumah saya itu sangat dekat dan kantor Iconet dari rumah saya itu sangat jauh ya. Jadi ya mungkin juga itu alasannya. Jadi ya itu saran dari saya, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Anda memasang Iconet ya. Jadi pengalaman saya setelah 2 tahun menggunakan Iconet kurang lebih seperti itu pengalaman saya menggunakan Iconet. Jadi kebutuhan Anda tergantung kembali. Anda bisa cek kembali di daerah Anda, banyak internet swasta lainnya. Jika Anda mau menggunakan Iconet ya coba cek tetangga Anda apakah sudah ada yang masang Iconet atau belum. Tapi jika Anda yang pertama masang Iconet ya kurang lebih ya seperti saya di tahun pertama mungkin masih internetnya masih kurang bagus ya, tetapi ya nanti selanjutnya pasti bagus. Oke, mungkin video segini saja. Jika Anda menyukainya bisa beri like, jika Anda tidak menyukai dislike saja. Oke, mungkin sekian saja dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Mantap.